kita akan merilis hasil survei ya, dua survei di dua kabupaten terpisah di Provinsi Papua, yakni Papua Barat ya, yakni di Kabupaten Sorong Selatan dan kemudian di Kabupaten Bintuni Selatan. Teluk Bintuni. Oke. Nah, survei kali ini akan menghasilkan pemetaan tentang dinamika politik menjelang pilkada di 2024 mendatang. Nah, kebetulan hari ini sudah datang dua orang yang akan mempresentasikan dan memberikan pandangan terutama. Pertama, yakni Mas Munir. Ya, Mas Munir ini selaku adalah peneliti utama dari Politika Research and Consulting. Kemudian ada Mas Samsudin Seknun, anggota DPRD Provinsi Papua Barat. Kita mulai terlebih dahulu melalui hasil survei kita di Kabupaten Sorong Selatan. Jadi survei ini periodenya itu kita lakukan di tanggal 15 sampai 30 Juni 2024. Oke, next year. Nah, ini skenarionya bagaimana kita menentukan sampel. Jadi survei itu memang kita tidak semuanya tapi hanya mengambil sebagian kecil dengan metode multi-state random sampling yang lazim biasa digunakan oleh lembaga survei untuk melakukan sebuah kajian atau riset gitu ya. Lalu siapa responden kita? Responden kita adalah penduduk atau masyarakat di Sorong Selatan yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Artinya penduduk ini adalah penduduk yang sudah memiliki hak pilih. Nah, jadi karena survei kita adalah survei pemetaan politik, maka penduduk atau masyarakat yang sudah memiliki hak pilih ya itu yang menjadi responden dari survei kita. Berikutnya, nah ini flow dari penarikan sampel kita. Jadi kita mewawancarai 500 responden di Sorong Selatan dan nanti Bintuni juga sama gitu ya. Jadi flow-nya seperti itu. Kita ambil secara random di semua kecamatan yang ada di Sorong Selatan ya. Jadi flow-nya begitu dari satu kabupaten, 15 kecamatan di Sorong Selatan kita jadikan sebagai unit sampling kita. Lalu kita turunkan lagi, kita proporsikan ke desa kelurahan yang ada di sana. Berikutnya kita turunkan lagi sampai ke level kepala keluarga atau rumah tangga, dan baru kita secara random akan menemukan 500 responden tersebut. Artinya kita ketat sekali proses randomnya, tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba begitu. Kita menentukan siapa yang akan kita wawancara. Oke, berikutnya. Nah, ini timeline survei kita. Jadi tanggal 14 Juni kita sudah lakukan training. Jadi kita sebelum melakukan survei, sebelum kita terjunkan teman-teman peneliti lapang itu untuk melakukan data collecting, kita lakukan training di tanggal 14 Juni. Lalu berikutnya di tanggal 15 sampai 30 Juni teman-teman melakukan wawancara di lapangan. Artinya kita sudah bekali semua ya, kita sudah bekali para surveyor terkait dengan bagaimana dan tahapan-tahapannya untuk melakukan pengumpulan data di lapangan. Nah, ini tadi sudah saya singgung di awal bahwa memang responden kita adalah penduduk yang sudah punya hak pilih, yang berusia minimal 17 tahun ya, atau sudah menikah. Ini proporsi responden laki-laki dan perempuannya 50-50%. Jumlah respondennya itu 500 orang, tersebar di 15 kecamatan secara proporsional. Ya, nanti kita lihat apakah proporsi responden di masing-masing kecamatan tersebut sudah mendekati populasi atau tidak. Ya. Nah, di sini dengan 500 orang responden pada taraf kepercayaan 95%, ya, margin error survei ini plus minus 4,3%. Nah, dan kita juga lakukan responden cek, artinya kita lakukan spot check ya kepada responden untuk memastikan sudah wawancara dan seterusnya untuk melakukan itu sebagai bentuk kontrol kita kepada ini ke 25% dari total responden. Artinya proses supervisi yang kita lakukan itu sangat berlapis begitu ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini ini adalah gambaran apakah memang sampel kita representatif atau tidak dalam sebuah riset gitu ya. Jadi ini ritual wajib Bang ya. Ritual wajib
untuk seorang peneliti ya, survei gitu ya, apakah memang sampel tersebut itu bisa mewakili populasi yang ada. Nah, kalau kita lihat di sini, sebaran per kecamatan itu tidak terlampau berbeda jauh dengan populasinya. Ya, misal kita contoh yang paling besar di Teminabuan gitu ya. Di situ populasinya 35%, sampel kita 34,8%. Nah, artinya di situ tidak ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Perbedaan yang jauh antara populasi dan sampel. Berikutnya kita lihat dari jenis kelamin juga demikian ya. Sampel kita tadi 50%, 50 laki-laki, 50% laki-laki, 50% perempuan. Populasinya juga demikian, tidak jauh berbeda. Nah, berikutnya ada tipologi ya. Tipologi itu berdasarkan data BPS, Bang. Jadi BPS punya data pemetaan mana desa atau kelurahan yang berkategori sebagai perkotaan atau urban. Ya, berikutnya ada wilayah yang berkategori pedesaan atau rural gitu ya. Di sini juga kita menemukan tidak ada perbedaan yang signifikan antara sampel kita dengan populasi. Berikutnya dari agama ya. Agama juga tampak tidak ada perbedaan yang cukup jauh ya antara populasi dan sampel. Artinya dari 4 variabel untuk kita mengukur apakah sampel yang kita pakai dalam survei ini representatif atau tidak, bisa menggambarkan populasi atau tidak, itu kita bisa jelaskan bahwa memang di sini tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Atau kalau bahasa riset itu dalam rentang margin error ya. Dalam rentang margin error. Margin error 4,3, maka di situ kita tidak temukan bahwa ada selisih yang di atas margin error. Artinya kita bisa sebut bahwa survei ini itu representatif menggambarkan populasinya. Oke, berikutnya. Nah, ini profil demografi dari responden kita yang di Sorong Selatan. Dari sisi usia 17 sampai 25 tahun atau biasa kita kenal dengan Gen Z gitu ya. Itu 18,9%. Berikutnya gen milenial ya, usia 26 sampai 41 tahun itu 36,9%. Gen X gitu ya, 42 sampai 57 tahun 28,7. Ya, yang paling kecil di sini kita bisa lihat bahwa pre-boomer atau responden atau masyarakat yang usianya lebih dari atau sama dengan 77 tahun hanya 0,4%. Nah, dari sisi pekerjaan ya, ini saya kira sudah sesuai dengan kondisi geografis di Sorong Selatan. Memang didominasi oleh petani atau nelayan. Berikutnya ibu rumah tangga ya. Berikutnya atau tidak belum bekerja. Nanti kita bisa lihat di sini apa sih nanti isu utama yang ada di sana sebenarnya. Nah, dari sisi pendapatan, profil responden kita 71,9% itu kurang dari 1.500.000. Nah, nanti kita bisa lihat semuanya problem-problem apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh publik di Sorong Selatan. Nah, dari sisi pendidikan gitu ya, yang paling tinggi tamat SMA atau sederajat ya di angka 37,7%, berikutnya tamat SD 30,7%, berikutnya tamat SMP 26,2%. Nah, dari sisi suku ya, yang paling banyak tertinggi itu Tehit ya 35,7%, Kokoda 16,2%, Maibrat 12,7%, Kais 11,1% ya. Berikutnya Matemani 10,9%, Inan Watan 10,5%, sementara sisanya itu di bawah 10%, bahkan di bawah 1%. Oke, next. Nah, setiap kali survei kita selalu titik pijak kita dari evaluasi kinerja publik ya. Artinya sejauh mana publik itu melihat kinerja dari petahana ya, kinerja dari bupati atau wakil bupati, gubernur, wakil gubernur ya di situ. Istilahnya approval rating ya. Bagaimana kepuasan, karena sejatinya pejabat publik itu kan sebagai pelayan masyarakat gitu. Jadi objeknya masyarakat, konsumennya masyarakat, maka
kita perlu melakukan uji yang namanya approval rating. Sejauh mana tingkat kepuasan terhadap kinerja bupati wakil bupati. Nah, di sini kita menanyakan ya, bagaimana penilaian Bapak atau Ibu terhadap kinerja bupati dan wakil bupati Sorong Selatan. Nah, begitu ya. Di sini kita temukan bahwa memang mayoritas publik menilai so-so, biasa saja Bang. Biasa saja, termasuk bupati maupun wakil bupati. Artinya publik masih menilai tidak ada sesuatu yang luar biasa, ya. Tidak ada sesuatu yang luar biasa di bawah kepemimpinan Bupati Samsudin Angiluli dan Alphonse Sesa. Nah, sementara yang menyatakan puas maupun sangat puas itu hanya kalau bupati di angka 18,9%, wakil bupati di angka 19%. Artinya ini sama-sama lah ya, 18,9 sama 19%. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya kita juga uji ya, karena bupati dan wakil bupati di masa kampanye dulu ya, dia pasti menjanjikan program, ada janji politik yang ditawarkan kepada publik. Kita tanya ya, apakah Bapak atau Ibu mengetahui janji politik atau program kerja bupati dan wakil bupati Sorong Selatan periode 2021 sampai 2024? Di sini mayoritas tahu ya, dengan janji politik atau program kerja bupati wakil bupati Sorong Selatan. Nah, setelah di situ 68,2% ya yang tahu, sementara sisanya 31,8% menyatakan tidak tahu ya terhadap janji politik atau program kerja bupati wakil bupati. Artinya saya lihat ini cukup kritis Bang. Masyarakat cukup kritis terhadap janji atau program kerja bupati wakil bupati. Nah, ini menariknya. Publik masih menilai sebagian kecil terlaksana. Dugaan saya sebagian kecil terlaksana itulah yang akhirnya menyebabkan approval rating tadi biasa-biasa saja. Ya, tidak ada sesuatu yang luar biasa di situ. Nah, karena mayoritas publik 62,5% menyatakan sebagian kecil terlaksana. Ya, itu yang dugaan saya yang menjadi penyebab kenapa approval rating terhadap kinerja bupati dan wakil bupati tidak cukup biasa-biasa saja lah ya, tidak cukup bagus juga gitu. Oke. Berikutnya. Nah, ini tadi yang tadi saya singgung juga, persoalan apa sih masalah yang dihadapi. Yang pertama, sulitnya mendapatkan pekerjaan. Ya. 33% ya, publik menyatakan sulit mendapatkan pekerjaan di sana. Berikutnya, kondisi infrastruktur jalan. Ya. Ini menjadi PR besar ya. Menjadi PR besar yang ke depan harus dipecahkan ya. Dipecahkan oleh calon kepala daerah, calon bupati wakil bupati di Sorong Selatan. Karena ini yang menjadi atensi publik hari ini. Berikutnya sarana transportasi publik. Nah, itu akan menjadi persoalan nanti. Artinya persoalan-persoalan ini ya yang menjadi atensi utama adalah sulitnya mendapatkan pekerjaan. Nah, itu yang nanti harus menjadi atensi kepemimpinan Sorong Selatan di periode berikutnya. Oke. Nah, lalu kita tanya juga ya, apakah kalau kita lihat Pak Bupatinya kan nggak bisa maju lagi ya Bang ya, nggak bisa maju lagi, maka kita tanyakan kepada publik, karena yang paling punya peluang wakil bupatinya ya. Apakah Bapak Alphonse Sesa layak untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai bupati di Kabupaten Sorong Selatan di periode berikutnya? Mayoritas publik menyatakan tidak layak ya. 60% menyatakan tidak layak, harus diganti dengan figur yang baru. Ya, dugaan saya memang karena tadi ya berangkat dari approval rating yang tidak cukup baik, gitu ya, biasa-biasa saja, lalu permasalahan-permasalahan di sana masih belum bisa terpecahkan, gitu ya. Lalu berikutnya janji politik tadi yang dinyatakan sebagian besar menyatakan sebagian kecil saja yang terlaksana. Dugaan saya itu yang akhirnya menjadi variabel yang mempengaruhi ya. Publik menyatakan harus ada sosok baru ya, harus ada sosok baru, harus ada figur baru dalam pertarungan pilkada nanti. Nah, ini peluang ini untuk calon penantang ini nanti. Nah, lalu kita tanya juga ya, apakah apabila melihat cara kerja pemerintah Kabupaten Sorong Selatan saat ini, apa yang Bapak Ibu harapkan ya? Melakukan perubahan program
atau tetap melanjutkan program. Nah, di sini kita temukan harus melakukan perubahan program. Ya. 66% publik menyatakan harus ada perubahan. Nah, artinya ini lagi tadi saya bilang ada potensi ya penantang petahana untuk memberikan tawaran baru ya. Tawaran baru kepada publik ya, publik Sorong Selatan. Ya, mungkin ketika ada tawaran baru itu maka itu kemungkinan akan menjadi kekuatan buat kandidat penantangnya. Oke, berikutnya. Nah, ini yang pasti ditunggu-tunggu oleh teman-teman ini. Ya, bagaimana sih petanya itu ya? Kondisinya seperti apa? Nah, tapi sebelum ke situ saya ingin singgung dulu soal bagaimana tingkat kedikenalan tokoh-tokoh ya. Jadi alur orang memilih itu kan orang harus tahu dulu ya. Kenal dulu. Setelah kenal baru suka atau tidak, baru dia bisa memutuskan memilih atau tidak. Nah, itu. Nah, di sini kita lihat bahwa tokoh-tokoh yang punya potensi bertarung itu juga sudah cukup bagus sebenarnya tingkat kedikenalannya. Misalnya kayak Pak Martinus Salamu itu sudah dikenal 84%, 84,8 atau 85% lah ya, dikenal oleh publik. Berikutnya Pak Alphonse Sesa juga sudah punya modal 81,6% dikenal oleh publik begitu ya. Lalu Pak Petronella Krena juga sudah punya itu. Artinya tingkat kedikenalan tokoh-tokoh di sana sudah cukup bagus gitu ya. Dengan tingkat akseptabilitas ya relatively bagus gitu ya. Dengan tingkat kedisukaannya ya, tingkat kedisukaannya relatif bagus. Di sini kita tanya nih, apakah pernah tahu? Tahu itu bisa mendengar namanya, bisa melihat lewat gambar gitu ya, atau bertemu langsung dengan tokoh-tokoh tersebut. Oke, berikutnya. Nah, ini yang ditunggu sekali ini. Elektabilitas calon bupati gitu ya. Top of mind. Nah, gini. Jadi apa yang dimaksud dengan top of mind itu? Top of mind itu dijawab secara spontan ya. Jadi ini yang kita sebut yang namanya definitive voters atau strong voters. Artinya orang tanpa ada instrumen yang kita tunjukkan kepada teman-teman, pada responden gitu ya. Di situ secara spontan akan menjawab. Artinya kita tanya langsung ini. Apabila pemilihan Bupati Sorong Selatan diadakan hari ini, siapa yang akan Bapak atau Ibu pilih sebagai Bupati? Nah, ini hasilnya. Ya. Bapak Martinus Salamu di posisi teratas dengan 23%, Alfius W itu di 15%, dan Cenau 5,7%. Artinya kalau kita lihat data ini, gitu ya, yang punya potensi bertarung, ya, punya potensi bertarung itu hanya ada 2 kandidat, hanya ada 2 tokoh. Bapak Martinus Salamu melawan Alfius W. Kalau kita lihat di situ, karena sementara yang lain masih di bawah 10%. Nah, ini yang menarik di sini, undecided votersnya masih sangat tinggi, ya, masih sangat tinggi di angka 44%. Ini tantangan, ya, ini tantangan buat para tokoh-tokoh yang akan bertarung di Pilkada Sorong Selatan. Bagaimana meyakinkan 44% orang yang belum menentukan pilihan tersebut untuk memilih dirinya. Maka nanti kuncinya adalah siapa yang punya ya mekanik politik yang bagus, tim yang solid, ya, dia yang punya kesempatan untuk memenangkan pertarungan di Sorong Selatan. Artinya hari ini apakah ini nanti akan mati posisinya begini? Belum, ya, ini belum, ya, karena pilkada masih 27 November, ya. Masih ada waktu, ya, masih ada waktu untuk melakukan penetrasi terhadap pemilih di bawah, terutama fokus kepada pemilih-pemilih yang belum menentukan pilihan. Nah, ini yang menarik di situ. Oke, berikutnya, lalu kita uji dengan kita simulasikan dengan 15 nama, ya. Dari tadi top of mind, ya, orang secara spontan menjawab, kita simulasikan dengan 15 nama. Artinya kita ambil 15 nama yang punya potensi bertarung. Di situ kita temukan Bapak Martinus Salamu di posisi 29,7%, Bapak Alfius W di 21,5%, Bapak Paulinus Kora 7,2%, Bapak Dan Cenau di angka 6,8%. Ya, artinya lagi-lagi kita bisa lihat, ya, bahwa
potensi pertarungan itu ada di dua kandidat ini. Potensi pertarungan di Bapak Martinus Salamu atau di Bapak Alfius Way. Nah ini juga kita lihat undecided-nya juga mulai turun. Ya memang setiap survei memang begitu ya. Ketika top of mind itu memang ada kecenderungan undecided-nya tinggi. Ya, undecided-nya tinggi. Semakin nanti mendekati hari H, semakin turun undecided-nya. Nah itu. Oke, berikutnya. Nah, kita simulasikan lagi dengan 8 nama. Ya. Kita sempitkan lagi, kita kerucutkan lagi. Lagi-lagi pertarungan itu ada di 2 nama tersebut. Ya, Bapak Martinus Salamu dan Pak Alfius Way. Di sini gap elektoralnya di angka 6%. Ya. Artinya kita masih belum bisa bilang hari ini apakah selesai, belum selesai. Masih ada 15% orang yang belum menentukan pilihan di situ. Gitu. Oke, berikutnya. Nah ini kita lihat ya bagaimana tren dari dukungan dari top of mind sampai ke simulasi 18 nama. Kalau kita baca di sini ada kecenderungan landai sebenarnya. Tidak ada kandidat yang memang secara statistik sangat tinggi sekali dukungannya. Ya, sangat tinggi sekali dukungannya. Tidak, artinya masih landai-landai saja pertarungan tersebut. Maka kalau saya ditanya hari ini bagaimana kondisi pertarungan di sana, masih cair. Ya. Kondisi pertarungan di Sorong Selatan masih cair. Tinggal tadi yang saya sampaikan kuncinya adalah bagaimana kandidat meyakinkan publik, ya, meyakinkan publik terhadap dirinya, ya, kerja-kerja politik yang dilakukan oleh kandidat untuk meyakinkan, ya, publik untuk memilih dirinya. Oke, berikutnya. Nah ini kita juga uji bagaimana peluang wakil bupati. Ya. Ini juga kita tanyakan top of mind, secara spontan publik menjawab seandainya hari ini pemilihan bupati dan wakil bupati. Jadi kita tanya siapa wakil bupati yang akan dipilih oleh publik. Nah di situ kita lihat Bapak Patronela Krena punya posisi teratas 10,2%. Berikutnya Pak Yonatan Selambau 8%. Berikutnya Pak Husein Tarago 7,8%. Ini masih cair lah ya. Nah, artinya kalau kita lihat di sini memang tidak dominan sekali ya selisih antar kandidat tersebut. Oke, berikutnya kita simulasikan juga ke 15 nama kandidat tokoh-tokoh yang punya potensi untuk bertarung sebagai wakil bupati. Nah, kita masukkan Bapak Alfius Way sebagai calon wakil bupati di situ. Nah, di situ kita ketemukan bahwa Bapak Patronela Krena punya posisi 15,6%, Bapak Alfius Way 10,7%, Bapak Yonatan Salambo 8%, sisanya di bawah 8%. Artinya ini juga sama saja ya, tidak ada yang sangat mendominasi ya pertarungan potensi pertarungan itu. Jadi kalau kita lihat di Sorong Selatan memang hari ini pertarungan itu masih sangat cair sekali. Ya, masih sangat fluid sekali pertarungan di sana. Tinggal nanti bagaimana kandidat ini menggerakkan mesin politiknya, memaksimalkan kerja-kerja politik di sana untuk menggrab pemilih-pemilih, meyakinkan kepada pemilih untuk memilih dirinya. Menarik, Bang. Ya. Menarik sekali. Pertarungan cair sekali Bang pertarungannya. Karena datanya cukup kuat, jadi mungkin agak tegang nanti mau dicatat dari mana ini kira-kira. Ini harus diantisipasi gimana Oke, ini sudah ya Bintuni ya. Oke, selanjutnya saya lanjutkan yang hasil survei kita di Teluk Bintuni juga di waktu yang sama. Jadi kita survei di waktu yang sama Bang. Di 15 sampai 30 Juni itu di 2 kabupaten tersebut ya. Ini nanti kita lebih menarik lagi di sini. Nanti kita buka ini. Oke, next. Lanjut aja. Jadi prosesnya sama kayak yang tadi. Jumlah respondennya juga sama. Nah, oke. Terus kita lanjutkan aja. Nah, ini. Di sini relatif jauh lebih bagus lah ya penilaian publik terhadap kinerja approval rating terhadap kinerja bupati wakil bupati ya. Di sini Pak Wakil Bupati juga punya potensi untuk bertarung Bang ya. Pak Matret Kokop ini untuk bertarung sebagai kepala daerah di Kabupaten Teluk Bintuni. Nah di sini kita lihat kepuasan terhadap Bupati di angka 22,6%, sementara Wakil Bupati 32,2%. Ini yang menarik di sini nih.
bupatinya 22,6%, Justru wakil bupatinya wakilnya 32,2%. Ya mungkin Bapak wakil bupati betul-betul turun ke lapang ya, memperkenalkan dirinya dan serius mengawal kepentingan publik. Nah, ini yang menarik di situ. Oke, berikutnya. Nah, ini juga kita tanyakan hal yang sama. Apakah Bapak atau Ibu tahu terhadap janji politik atau program kerja yang dijanjikan ya oleh Bupati Teluk Bintuni di periode sebelumnya ya. Di sini dinyatakan 54% publik menyatakan tahu terhadap janji politik atau program kerja yang dijanjikan oleh Bupati Wakil Bupati di periode 2021 sampai 2024. Nah, di sini juga menilai sebagian kecil sih terlaksana di angka 64% gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini masalah utamanya. Kalau tadi lapangan kerja susah, di Bintuni lebih ini lagi. Mahalnya kebutuhan pokok menjadi isu ini. Tapi ini bukan sesuatu yang baru memang, karena di tempat-tempat lain juga banyak ditemukan begitu, Bang. Gitu ya. Artinya kebutuhan pokok itu menjadi persoalan. Berikutnya ada sulitnya mendapatkan pekerjaan. Nah, artinya dua-dua ini sama-sama gitu ya. Di Sorong Selatan juga jadi persoalan, di Kabupaten Teluk Bintuni juga jadi persoalan. Sarana transportasi publik juga begitu. Kondisi infrastruktur jalan juga jadi persoalan. Artinya sama pesan saya nanti kepada calon kepala daerah yang ada di Teluk Bintuni maupun Sorong Selatan untuk betul-betul memikirkan bagaimana solusi atas permasalahan-permasalahan yang hari ini sedang dirasakan oleh publik Kabupaten Bintuni maupun Sorong Selatan. Berikutnya. Nah, kita tanya ya, apakah Bapak Matret Kokop layak atau tidak memimpin atau menjadi melanjutkan kepemimpinannya sebagai bupati di periode berikutnya. Nah, di sini memang tidak layak 48%, sementara layak 38%. Ya, berbeda dengan yang tadi ya, yang di Sorong Selatan agak tinggi memang tidak layaknya. Oke, berikutnya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan untuk periode berikutnya? Harus melakukan perubahan program. Ya, dinyatakan oleh mayoritas publik Bintuni menginginkan perubahan program. Ya, menginginkan perubahan program nanti ini bisa jadi bahan ya untuk calon-calon kepala daerah ya untuk memikirkan ya bagaimana program-program yang akan ditawarkan kepada publik. Oke, berikutnya. Ya, ini sama ya. Tokoh-tokoh di sana yang punya potensi untuk bertarung ya. Bapak Matret Kokop posisi tertinggi di tingkat kedikenalannya karena memang beliau juga saat ini sedang menjabat ya sebagai wakil bupati, maka punya peluang untuk dikenal oleh banyak orang. Berikutnya Bapak Daniel Asmorom di angka 91,4%. Berikutnya Bapak Joko Linggara Iri Baram di angka 72%, berikutnya Bapak Ali Mudin di angka 80%, Ali Ibrahim Bau 78%. Jadi kalau saya lihat tingkat kedikenalan tokoh di sana itu sangat bagus gitu ya. Sangat bagus untuk kedikenalannya di publik. Nah, lalu bagaimana tingkat kedisukaannya atau akseptabilitasnya? Ini juga tidak terlampau berbeda jauh antar tokoh dengan tokoh yang lain. Tuh. Nah, di sini juga Pak Yohanes tadi terpisah ya. Pak Yohanes juga punya tingkat popularitas yang juga cukup bagus di angka 85%. Bapak Robert Manibu juga di angka 80,8%. Pak Samsudin Seknun, ya ini kita uji juga ya Bapak Abang ya. Lumayan dikenal juga ternyata. Pak Samsudin juga lumayan punya tingkat popularitas di angka 72,4%. Oh gitu ya. Dapilnya ya Bang ya. Ya wajar lah ya. Ya artinya memang tingkat kedikenalan tokoh-tokoh yang kita nilai punya potensi bertarung, ya, punya peluang bertarung di Teluk Bintuni itu juga sudah cukup bagus tingkat kedikenalan terhadap publik. Berikutnya. Nah ini sama seperti yang tadi kita tanya secara spontan, ya responden menjawab
Kita tanya apabila pemilihan Bupati Teluk Bintuni diadakan hari ini, siapa yang akan Bapak atau Ibu pilih sebagai Bupati? Yang keluar di sini Bapak Daniel Asmorom itu posisi 46,6%. Berikutnya di nomor 2 ada Pak Matret Kokop di angka 27,4%. Berikutnya yang di nomor 3 Pak Yohanis Manibui di angka 14%. Ya, sisanya di bawah 10% ya, bahkan di bawah 1%. Sementara ini yang menarik, kalau tadi di Sorong Selatan 44% belum menentukan pilihan, gitu ya. Sementara yang di Bintuni ini tinggal 9,2% yang belum menentukan pilihan, gitu. Artinya tadi temuan perubahan itu sangat mempengaruhi, ya, sangat mempengaruhi preferensi pemilih di Kabupaten Teluk Bintuni. Nah, berikutnya kita uji juga di 17 nama, ya, 17 nama tokoh-tokoh yang punya potensi untuk bertarung di Teluk Bintuni. Hasilnya juga tidak jauh berbeda sih dengan top of mind, gitu ya, dengan yang secara spontan responden menjawab. Di sini kita temukan Bapak Daniel Asmorom di angka 46,8%, Bapak Matret Kokop di angka 28%, Bapak Yohanis Manibui tetap di angka 14%. Nah, ini angka undecided-nya juga turun, gitu ya. Oke, berikutnya kita uji di 10 nama, ya. Perubahannya juga tidak terlampau jauh, gitu ya. Perubahannya dari top of mind, ya, di simulasi 17 nama juga tidak terlampau jauh, di simulasi 10 nama juga tidak terlampau jauh. Posisi pertama Pak Daniel Asmorom 46,8%, Bapak Matret Kokop 28,6%, Bapak Yohanis Manibui di angka 14,8%. Sementara undecided-nya di angka 6,6%. Oke, berikutnya. Nah, ini kita lihat tren dukungannya. Ini sama-sama landai, ya. Sama-sama landai. Pertarungannya juga masih ini. Artinya apa? Ini terkuncikah posisinya belum, ya. Lagi-lagi saya sampaikan belum. Karena kita masih ada waktu, ya, sampai di 27 November, gitu ya, untuk memaksimalkan dukungan, ya. Apakah nanti Pak misalnya di sini posisi perolehan Pak Daniel Asmorom tertinggi, ya, apakah nanti akan sampai hari H seperti ini? Belum tentu, ya. Belum tentu. Masih ada peluang kandidat lain untuk mengambil dukungan, ya, mengambil dukungan ke yang diberikan kepada Bapak Daniel Asmorom. Artinya apa? Kerja untuk menjaga, ya, menjaga dukungan, ya, agar tidak diganggu oleh kandidat-kandidat yang lain itu menjadi penting, ya, untuk dilakukan oleh teman-teman yang nanti terlibat dalam proses pemenangan di kandidat tersebut, begitu. Berikutnya, nah, kita juga uji calon wakil bupatinya. Di sini kita temukan bahwa Bapak Alimuddin Baidu itu yang posisi teratas di angka 32,6%. Berikutnya Bapak Ronald Isir di angka 13,2%, Bapak Joko Linggara Iribaram di angka 12,6%. Dan Bapak Daniel Asmorom kita juga uji muncul juga, ya. Artinya Pak Daniel itu bukan diharapkan sebagai calon bupati aja, tapi diharapkan sebagai calon wakil bupati juga sama publik, begitu. Ya, muncul di angka 10,6%. Nah, Bang Samsudin ini yang juga muncul juga di top of mind, begitu ya, di angka 9%. Kayaknya perlu dipertimbangkan ini, Bang. Ya, nanti sepulang dari sini mungkin beliau berpikir ulang, ya. merenung kembali. Ya, ya, artinya memang di sini kita lihat sangat dominan sekali, ya, Bapak Alimuddin sangat dominan sekali dibandingkan dengan kandidat-kandidat yang lain, ya. Tapi lagi-lagi saya sampaikan, ini masih ada waktu untuk bekerja, ya. Yang punya posisi teratas jangan mengatakan, wah, saya sudah aman, saya sudah punya posisi teratas, saya tidak ada lawan, belum tentu, ya. Kalau lengah maka ada peluang untuk diambil oleh lawan. Nah, itu yang harus betul-betul diantisipasi ke depan. Oke, berikutnya kita simulasikan juga di 17 nama, ya. Masih Bapak Alimuddin Baidu, ya. Berikutnya Pak Matret Kokop di angka 12,6%, Joko Linggara 12%, Ronald Isir 11,4%, Pak Daniel Asmorom 8,4%, ya. Artinya kenapa ini begini, karena memang terdifrak, ya.
yang tadi sebelumnya dominan ke sana, setelah kita tunjukkan simulasi nama juga masih terfragmentasi ya ke beberapa nama itu, dan ini wajar seperti ini. Baik, gitu. Terima kasih Mas Samsudin. Ini penting untuk melihat pembacaan Mas Samsudin. Baik, silakan Mas. Memang tadi sempat agak sedikit tegang ya. Tegang karena setelah membaca data yang dipaparkan oleh teman-teman Persi tadi, dari hasil yang tadi disampaikan itu menjadi modal awal bagi kami untuk kemudian kita akan melakukan langkah-langkah selanjutnya. Tapi mungkin ada beberapa pertanyaan ini. Saya untuk khusus Sorong Selatan ini. Ini kan tadi teman-teman di Persi ini apakah men-tracking, karena di sana kan ada 3 suku yang cukup 3 wilayah yang cukup mendominasi dalam hal setiap kali kontestasi politik di sana. Yaitu ada dari Tehit, kemudian dari Imeko dan dari kelompok dari Maibrat gitu. Kalau memang data itu bisa di-tracking oleh teman-teman dari Persi, ya kami dari Bapilu Nasdem Papua Barat Daya sangat membutuhkan itu, karena tadi jujur setelah membaca tadi itu memang terlalu dekat angka-angkanya dan masih memungkinkan untuk terjadi pergeseran gitu. Kalau untuk khusus di Bintuni ini untuk stabil swing voternya terlalu sudah agak lebih rendah, ya, lebih rendah daripada Sorong. Ini bukan tadi saya lihat nama saya juga ada di situ. Memang saya harus kayaknya setelah dari sini saya harus berpikir kembali ya? Merenung kembali Bang, jangan lupa. Kalau memungkinkan untuk maju, maka saya akan putuskan lah. Tapi yang paling terpenting begini, kenapa Nasdem pada hari ini untuk mungkin kalau kebetulan kan di live streaming ini, live streaming, jadi kenapa hari ini Nasdem untuk khusus Bintuni teman-teman dari DPP belum mengeluarkan rekomendasi, ya, karena untuk pemetaan pilkada di 2 provinsi ini khususnya di Papua Barat, untuk Kabupaten Teluk Bintuni ini menjadi atensi bagi Nasdem. Kenapa demikian? Karena yang pertama Nasdem ingin melanjutkan kepemimpinan yang memang sudah dilakukan oleh Ketua DPD Nasdem. Sehingga karena beliau sudah 2 periode, maka sekarang Nasdem ingin menjaga apa yang pernah sudah menjadi program yang sudah dijalankan oleh beliau. Tapi saya tertarik dari apa yang tadi dipaparkan itu, karena jujur bahwa dari contohnya Pak Daniel Asmorom, ya, Pak Daniel Asmorom itu dari tadi angkanya itu sekitar di 46. Ya, Sekitar 46%. 46% ya. Kemudian yang berikutnya adalah Pak Wakil Bupati ya. Ali Mutin Baidu. Bukan. Itu yang Wakil Bupati Matret Kokop ya. Matret Kokop. Kemudian Yohanes Manibui. Memang untuk saat ini tiga calon ini yang memang sekarang lagi kuat di sana, sehingga kalau dari sisi penyebaran tadi sampelnya itu 24 distrik. Ya. 24 distrik ya. Bisa saja kalau itu memang kemudian men-tracking berapa wilayah-wilayah yang menjadi basis masing-masing kandidat tadi, sehingga mungkin tadi terbaca seperti itu. Memang hari ini merupakan time yang sangat tepat
Karena kalau dilihat dari sisi jadwal yang dikeluarkan oleh DPP itu tanggal 2 itu sudah mulai B1 KWK dikeluarkan. Gitu. Jadi mungkin ini akan menjadi referensi buat lembaga survei. Kalau ada ini enggak untuk simulasi pasangan calon ada? Kalau ada kita masih belum bisa simulasikan, Bang. Oh gitu. Karena memang belum ada ketentuan dari KPU juga begitu. Oh gitu. Artinya kalau hari ini kita akan merilis itu saya pikir masih ini ya, masih cair, masih abu-abu juga. Ya, artinya ya. saya tanya gitu supaya kalau memang bisa masih ada peluang buat saya ingin masuk gitu. Tapi dari situ sudah bisa dibaca Bang Sase ya. Saya biasa sebut Bang Sase masalahnya. Ya, jadi kalau dari situ kita bisa baca sebenarnya ya siapa yang punya potensi untuk mendampingi siapa yang punya potensi untuk menjadi pull faktor ya. Menjadi pull faktor dari kandidat calon bupatinya begitu ya. Artinya apa? Dengan posisi siapa yang menjadi calon bupatinya ya, dan ketepatan untuk meramu ya, untuk memilih ya calon wakil bupatinya itu menjadi salah satu pull faktornya. Ya mungkin nanti berpengaruh juga ya. Bang Sase juga bisa dipertimbangkan itu nanti untuk bertarung itu ya. Kalau soalnya untuk pilkada kali ini kan spek waktu kita kan pendek sekali gitu. Ya betul. Nah makanya kan tadi saya sampaikan Bang, dalam proses pertarungan kali ini begitu ya, karena waktu yang tersedia tinggal 3 bulan ya, 3 bulan ke depan, maka harus betul-betul dikawal betul. Harus betul-betul hari ini kandidat melakukan sosialisasi yang masif, penetrasi kepada pemilih, lalu melakukan kuncian dukungan kepada pemilih. Itu yang hari ini penting karena memang waktunya sangat mepet sekali. Pendaftaran di 27 Agustus ya kalau nggak salah ya. 27 sampai 29 bahkan pendaftarannya hanya 3 hari gitu ya. Lalu nanti berikutnya memasuki masa kampanye. Nah, maka hari ini harus segera bagaimana kerja-kerja tim ya, kerja-kerja pemenangan, kerja-kerja politik itu bisa berjalan optimal ya untuk memanfaatkan waktu ya untuk mengunci dukungan pemilih. Gini itu. Mungkin jadi kalau dari gambaran tadi ini kita sudah bisa baca ya. Ini sudah bisa dilihat sebenarnya. Kita sudah bisa lihat untuk Bintun ini semoga pasangan-pasangan calon ini bisa diotak-atik gitu. Ya. Kalau memang bisa itu urusannya Bang Sase nanti ya. Gitu kan. Artinya begini, kami Nasdem apapun yang terjadi kami ingin bertarung untuk 2024 ini pada pilkada ini. Sehingga memang sampai saat ini publik Bintuni masih menunggu arah Nasdem ini kemana. Oke. Tapi yang paling terpenting bagi Nasdem bahwa bukan persoalan cepat dan lambat mengeluarkan rekomendasi. Tapi hasil rekomendasi itu bisa memberikan sebuah jawaban yang meyakinkan kepada masyarakat bahwa kami Nasdem harus tetap ingin berada pada poros kemenangan. Tapi dari pemaparan tadi sedikit memberikan keyakinan kepada kami DPD maupun DPW Nasdem Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk ya kita bisa mengkerucut lah gini untuk dukungan ini ke siapa. Lagi-lagi ini kami akan sampaikan juga secara langsung kepada Bapilu Pusat sehingga ini akan menjadi referensi. Karena ada beberapa daerah itu jujur bahwa itu akan menjadi catatan peta kemenangan pertarungan bagi kami partai gitu. Sehingga kemudian kami sangat hati-hati. Memang seperti Kota Sorong juga sampai saat ini kita belum mengeluarkan rekomendasi sehingga mungkin kalau memungkinkan ya kita masih ingin untuk survei juga. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa dari tiga nama itu
baik yang calon bupati maupun wakil itu memang yang selama ini sudah punya niat untuk maju. Oh, sudah kelihatan Ya, sebelumnya. sudah kelihatan. Sehingga wajar aja kalau kemudian hasilnya terbaca modelnya seperti itu. Ya. Persoalan siapa tinggi dan rendah itu kan kembali daripada kerja daripada tim itu sendiri. Ya, betul. Memang untuk Bintun ini menariknya apa? Dari ketiga itu semua itu pernah maju, gitu, pernah maju. Tadi saya membuat kita untung aja kita bisa pakai metode ilmiah untuk mengukur ini mereka bertiga ini. Contohnya seperti Pak Daniel Asmorom. Pak Daniel Asmorom itu 2015 itu beliau maju sebagai bupati. Berpasangan dengan tadi itu si Yohanes Maniboy yang tadi. Itu kita berhadapan pada saat itu. Mungkin pernah dengar bahwa terjadi selisih 7 suara dalam pilkada itu kayak seperti mau pilih ketua kelas saja gitu. 7 suara. Pemilihan ketua RT ya? Ya, pemilihan ketua RT. Jadi kepala RT. Jadi selisihnya 7 suara. Kemudian pada saat itu Pak Petrus Kasiu berpasangan dengan Pak Matret Kokop. Jadi kalau kecenderungan angka yang seperti tadi itu bagi saya itu ikut meyakinkan saya terhadap proses memang mereka selama ini memang mereka punya keinginan untuk maju. Memang pada saat 2020 pilkada 2020 itu Pak Daniel Asmorom itu tidak maju. Beliau masuk di dalam tim kerjanya, tim pemenangannya Pak Bupati sekarang. Sehingga kemudian pada saat itu tidak maju. Itu tadi ada beberapa data-data itu menarik sekali itu. Yang Ali Ibrahim Bau itu maju berpasangan dengan Pak Yohanes Maniboy lagi. Mereka head to head dengan Pak Bupati incumbent dan Wakil Bupati incumbent. Jadi kalau sebenarnya sebaran 24 distrik kemudian 50% kampung, saya rasa bahwa memang itu men-tracking tadi angka tadi karena hampir basis mereka sudah terbaca. Contohnya si Pak Daniel Asmorom itu kan basis pemilihnya itu ada di wilayah Gunung Muskona. Kemudian sebagian di Sow, kemudian dalam kota. Kalau Pak Matret Kokop itu karena di sana hampir sudah ada pasangannya gitu. Makanya tadi saya nanya, tapi itu jadi rahasianya teman-teman dari lembaga survei ya. Jadi bisa jadi kalau dari tadi posisi contohnya Pak Daniel Asmorom, kemudian kenapa Ali Bau begitu, mungkin bisa jadi mereka karena alat peraga yang mereka pasang di sana itu informasinya itu memang sudah pasangan gitu. Udah pasangan. Kemudian Pak Matret Kokop sama yang tadi sempat saya baca itu Ronald Isir itu juga lumayan itu angkanya untuk wakil ya. Itu memang sudah jadi tim mereka memang sudah bekerja selama ini. Kemudian Yohanes Maniboy kemudian dengan Joko Lingara. Ini memang pasangan ini baru. Kalau si Yohanes Maniboy ini, Pak Yohanes Maniboy ini memang beliau sudah berapa kali maju. Tapi Joko Lingara ini kan ini baru mereka buat pasangan sehingga analisa saya bisa jadi dari data yang dibacakan tadi itu, dipaparkan tadi itu bisa jadi itu ikut mempengaruhi karena kalau Yohanes Maniboy ini ambilnya Alimuddin atau Roland Isir
maka bisa jadi posisinya, komposisinya akan berubah dari sisi mungkin hasil yang tadi dipaparkan itu. Oke. Menarik ya. Menarik. Tapi lebih menarik juga pertanyaan dari audien kita, Bang. Ini terkait dengan izin Bang Melki, saya tanggapi dulu ya. Oke. Nampaknya memang ada yang serius ini. Dipersilakan Mas. Terima kasih. Tanggapan dari Bang Sase begitu ya. Jadi memang pada konstelasi elit, Bang Sase sudah bisa menggambarkan kondisinya bagaimana di elit seperti itu ya. Artinya kalau kita lihat dari data yang sudah kita sajikan itu bahwa memang kalau kita baca siapa yang punya potensi bertarung, siapa yang punya ini, bahkan akan berpasangan sama siapa, itu juga bisa kita baca sebenarnya ya, baik di Bintuni maupun di Sorong Selatan gitu ya. Nah lagi-lagi saya sampaikan bahwa kenapa hari ini kita masih belum uji berpasangan begitu ya. Kita belum uji berpasangan karena memang hari ini pun juga masih belum ada belum secara resmi KPU membuka begitu ya. Paling tidak rekomendasinya ada gitu ya. Lah nanti kalau itu nanti kita bicara ini. Bicaralah nanti kita di kamar lain. Gitu. Ya, tapi artinya begini ya. Kalau hari ini memang kita lihat posisi di sana bagaimana di Bintuni maupun di Sorong Selatan itu, dia memang kembali lagi-lagi saya kembalikan pada kerja-kerja elektoral nanti, tim bagaimana bekerja optimal, bagaimana bekerja maksimal untuk memaksimalkan dukungan ya, memaksimalkan dukungan pada kandidat-kandidat yang nantinya akan bertarung di sana. Nah, itu yang hari ini perlu nanti Bang menjadi atensi. Memang betul yang menarik di Bintuni, yang menarik begitu ya. Karena sudah tampak ya kayaknya dari data yang kita punya ya, itu sudah tampak ketiga kandidat tersebut ya, 3 calon tersebut yang mungkin akan bertarung di sana ya. Nanti tinggal elitnya bagaimana Bang. Nah itu yang saya pikir kita tidak bisa memotret kalau dari sisi survei kita nggak bisa memotret bagaimana konstelasi elit, bagaimana perebutan dukungan dan lain sebagainya, bagaimana rekomendasi dan lain sebagainya. Nah, begitu. Nah, cuman kalau dari sisi publik begitu ya, posisi 3 kandidat itu yang memang hari ini mendominasi pertarungan itu. Nah, tinggal nanti akhirnya bagaimana memperebutkan undecided voters yang dugaan saya di bawah 15%. Ya, kalau kita kalkulasi semuanya di bawah 15%. Nah, itu yang nanti harus betul-betul menjadi atensi buat para kandidat yang bertarung di sana. Mungkin itu tanggapan dari saya. Saya tertarik juga kembali ke Mas Samsudin. Bang, ini dari temuan 2 kabupaten ini hampir rata-rata mengucapkan tidak puas. Oke, ini kan ada temuan tidak puas, berulang kali tidak puas. Sehingga wakil pun kalau mau maju berat. Wakilnya mau maju aja berat. Nah, kalau menurut Abang, dari 3 nama, terus 2 nama yang dari Sorong Selatan, kemudian Bintuni yang 3 nama yang sudah keluar, itu ketidakpuasan itu bisa dikalkulasi sebagai apa Bang? Bisa nggak tokoh itu membuat kejutan bahwa enggak kok kita bisa kok itu? Jadi gini, memang ada sebuah anomali dalam politik kita. Saya membaca bahwa kenapa kemudian masyarakat memilih bahwa tidak puas. Itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, pada saat penarikan sampel itu berada pada posisi yang memang lawan politik masa lalu. Ini asumsi saya. Asumsi saya. Jadi pada saat penarikan sampel itu jatuhnya di situ, itu satu. Yang kedua, ada sebuah kecenderungan bahwa di dalam sistem pemerintahan kita itu tidak selamanya pemerintah daerah itu, bupati dan wakil bupati itu dia bisa memberikan sebuah kepuasan dengan hanya memanfaatkan waktu 5 tahun. Itu sangat mustahil gitu. Sehingga memang saya kebetulan lagi mau menyelesaikan S3 saya di ilmu politik. Saya lagi mencoba untuk
melakukan penelitian terkait tentang pengaruh masa jabatan 5 tahun dan 10 tahun ini terhadap program kerja yang luar biasa, karena calon yang maju itu semua menawarkan sesuatu itu yang menurut sebenarnya dalam hitungan kalkulasi dia belum tentu dia bisa selesaikan itu. Tapi kalau untuk mempengaruhi basis pemilih, maka dia harus mempresentasikan itu kepada masyarakat. Sehingga konsekuensinya apa? Ketika di dalam perjalanan mereka belum tentu itu semua bisa terjawab sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga wajar saja bahwa kalau memang apalagi khusus kami di Papua itu rata-rata daerah untuk menjangkau menyelesaikan persoalan-persoalan sana sangat rumit sekali. Memang siapa yang ingin mau maju sebagai kepala daerah, saya rasa bahwa harus dia kuat mental untuk mendapatkan angka yang fantastis seperti tadi. Dan saya juga sendiri, andaikan saya terpilih jadi kepala daerah juga, saya tidak menggaransikan bahwa angka itu saya bisa turunkan, karena memang problematika kita di sana seperti itu. Tapi tadi yang Sorong Selatannya itu jalannya, infrastruktur jalannya. Jadi persoalan. Kalau itu memang betul, karena pernah saya kunjungan kerja di sana, jalannya hancur parah itu. Jadi wajar aja kalau memang masyarakat menganggap bahwa itu sebuah permasalahan yang kemudian tertracking oleh survei ini. Saya rasa kesimpulan saya bahwa keluhan masyarakat itu memang benar, karena di sana itu keluhan paling utama jalan, akses jalan utama aja ribetnya, rusaknya minta ampun, ya apalagi ke pelosok-pelosok sudah dipastikan seperti itu. Jadi saya rasa mungkin itu yang faktor-faktor yang mempengaruhi tadi itu, dua hal itu. Jadi dua kemungkinan saja tadi. Kalau bukan lawan politiknya, yang kedua ya tadi untuk menjawab itu mungkin ada skala prioritas yang kemudian tidak tersentuh. Baik, terima kasih Mas Samsudin. Nih, ini ada pertanyaan dari audien di Zoom kita nih, bahwa ini khusus dari Mas Munir nih. Apakah ada faktor atau variabel tertentu yang diperhatikan dalam analisa survei terkait demografi dan geografis? Oke, terima kasih. Ini cocok juga apa yang disampaikan Mas Samsudin soal suku-suku di distrik ini. Jadi begini, teman-teman semuanya ya, yang hadir di forum ini. Jadi dalam setiap survei itu memang kita tidak bisa mengatakan bahwa ini saja yang dijadikan sebagai sampel, ini saja yang dijadikan, tidak bisa. Artinya tadi sudah kita sajikan bahwa secara demografis kita bisa menggambarkan kondisi begitu ya. Kita sandingkan dengan populasinya juga bisa representatif, gitu ya. Dari sisi jumlah penduduk juga representatif. Artinya apa? Karena dalam riset apapun itu risetnya yang berkaitan dengan survei, begitu ya. Terutama survei politik, begitu ya. Kita tidak bisa membedakan si A, si B, si C dan si D, ya. Karena semuanya punya kesempatan yang sama. Ya, semuanya punya kesempatan yang sama. Dan lagi yang jadi pertimbangan kita adalah bagaimana sebarannya. Nah, itu yang menjadi ukuran kita dalam survei ini. Kita tidak mempertimbangkan variabel tertentu, tapi kita pertimbangkan bagaimana proporsi sebaran dari pemilih-pemilih tersebut sehingga bisa mewakili dari populasi yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Ya, gitu. Dan ketika kita survei di tingkatan kabupaten, setiap distrik atau setiap kecamatan itu pasti harus memiliki representasi dari sana. Jumlahnya berapa, yaitu disesuaikan dengan jumlah penduduknya di situ. Begitu, Bung Melki. Oke, ini sudah jawabannya cukup ringkas karena metodologis ini, Bang. Ini kalau salah ngucap, data salah ini. Oke, terima kasih Mas Aba. Ini pertanyaan dari Mas Aba yang disampaikan tadi. Terus teman-teman masih nunggu, tapi lebih baik ini karena kita sudah sama menemukan titik inti apa yang kita ingin bicarakan dan disampaikan dengan data ini. Kemudian saya ingin minta closing statement di antara Mas Munir sama dengan Mas Samsudin. Saya mulai dulu dari Mas Samsudin. Mas, terakhir nih Mas, perlu apa tidak untuk menjelajahi data untuk lanjutan terkait dengan temuan ini?
Sehingga maaf saja mungkin Mas Samsudin punya loncatan lain. Bagaimana Mas? Jadi calon bupati ya. Calon bupati. Jadi yang pertama, kami dari Partai Nasdem, DPW Nasdem Papua Barat Daya, pasti kami akan tetap membangun komunikasi, minta bantuan dari teman-teman Persi, karena saya yakin dan percaya bahwa track record daripada lembaga ini sangat tidak diragukan. Kalau diragukan berarti seharusnya tadi saya angkanya lebih besar gitu. Dari sisi pertemuan ternyata, waduh, terpukul juga saya. Tidak apa-apa, karena memang itu riset ilmiah. Jadi kemudian kita harus berjiwa besar untuk menerima itu. Yang paling terpenting untuk closing statement saya ini, yang pertama saya ucapkan terima kasih pada teman-teman Persi sudah membantu teman-teman Nasdem Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk menjawab kebuntuan ikhtiar politik kami untuk 2024 ini. Insya Allah ini data ini akan kemudian kami akan dalami, akan menggunakan sebagai referensi yang cukup, referensi bagi kami Bapilu di Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk mapping kemenangan ke depan. Dan yang paling terpenting bagi kami bahwa ini data ini cukup mahal bagi kami ketika tidak bisa dinilai dengan duit, karena data yang disajikan adalah data ilmiah, ya riset yang dilakukan dengan metodologi yang memang sudah teruji di metodologi survei, sehingga kami yakini bahwa apa yang dipresentasikan oleh teman-teman PRC ini menjadi titik awal untuk kemudian Partai Nasdem merebut kemenangan di 2024. Secara pribadi nanti insya Allah untuk niatan saya ini ya 2029 tempatnya di mana nanti saya ngobrol sama Pak Dinda Munir untuk kita bisa melihat untuk 2029 ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Samsudin. Mas Munir, kira-kira bagaimana Mas? Terima kasih Bung Melki, tersanjung sekali. Oke, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan gitu ya kepada publik di Papua, di Bintuni maupun di Sorong Selatan, ya, bahwa yang pertama pertarungan hari ini masih sangat fluid gitu ya. Para kandidat jangan berbesar kepala dulu, jangan berbesar hati dulu. Kita masih ada waktu 3 bulan ke depan untuk menyiapkan strategi pemenangan, ya, merebut hati pemilih, ya. Jadi jangan terlena dengan positioning hari ini, karena lagi-lagi saya sampaikan bahwa survei itu adalah kita memotret posisi kita hari ini. Apakah nanti akan sama dengan di hari H? Belum tentu, ya, belum tentu sama. Karena kalau kita ngomong politik itu sangat dinamis sekali, ya. Kalau kita ngomong politik itu sangat dinamis sekali, sangat ini sekali ya, turbulensinya sangat luar biasa. Tinggal nanti bagaimana kita meramu pemenangan, kita bisa merekrut pemilih, bisa meyakinkan kepada pemilih. Nah itu yang memang harus betul-betul dijaga. Nah berikutnya, terima kasih Bang Sase gitu ya, untuk persiapan 2029. Ya nanti bisa kita bicarakan itu, tapi satu hal yang paling penting hari ini ya, saya ingin berpesan bahwa memilihlah ya berdasarkan program, ya, memilihlah berdasarkan nurani kita begitu ya, jangan memilih berdasarkan ego kita ya, tapi kita tetap harus memilih calon pemimpin-pemimpin kita yang kita yakini ya mampu membawa perubahan. Kenapa saya bilang begitu? Karena di 2 kabupaten ini mengharapkan adanya sebuah perubahan besar dalam proses menjalankan pemerintahan ke depan. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Bang Sase, kepada rekan-rekan media yang hadir di secara daring di forum rilis ini. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan.
untuk rilis maupun kita bisa berdiskusi dalam ruang-ruang yang berbeda. Terima kasih, saya kembalikan ke Bung Melki. Oke, terima kasih Mas Munir. Nampaknya kita cukup padat dan cukup serius untuk mendiskusikan hasil rilis hari ini. Dan teman-teman yang merequest hasil survei untuk data-data mungkin nanti kita menghubungi panitia. Nanti bisa lewat kontak yang kita sediakan nanti di room chat nanti ya. Baik, mungkin ini yang kita bisa sajikan dalam rilis 2 kabupaten ya Bang ya. Mudah-mudahan beberapa bulan ke depan ada rilis kembali dan survei kembali yang untuk menunjukkan detik-detik terakhir untuk menuju pemilihan di 2 kabupaten tersebut. Mudah-mudahan bisa. Dan terima kasih kepada Mas Samsudin yang sudah jauh-jauh datang ke Padepokan Rakyat Cendekia PRC ini untuk memberikan tanggapan dan respon dan beberapa penilaian tentang temuan di riset kita hari ini. Dan terima kasih kepada Mas Munir selaku peneliti dan mengumpulkan hari dan penelitian yang sudah ditemukan hasil riset dari beberapa bulan ya. Sebelumnya. Oke, terima kasih. Selamat siang Bang ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu bentuk temuan yang bisa memberikan petunjuk dan maunah mungkin. Saya Melki Amirosoleh dari Politika Research and Consulting. Sampai jumpa. Salam demokrasi. Salam demokrasi.